Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Majid dengan NIM 2301048. Kali ini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester dari pelajaran Fikih 2, yang dimana ada 5 soalannya. Soal yang pertama yaitu, seberapa penting menurut saudara mempersiapkan perkawinan dari segi mental dan fisik? Dan menurut kacamata Islam, jodoh seperti apa yang harus dipersiapkan dan apa dampaknya jika ada salah satunya diabaikan? Nah, jadi menurut saya mempersiapkan mental dan fisik dalam hal pernikahan itu adalah yang sangat wajib. Bagaimana tidak, jika kita tidak mempersiapkan mental dan fisik, mungkin kita tidak akan bisa menjaga emosi, kemampuan berpikir, dan kesiapan biologis. Oleh karena itu, sebelum menikah, kita itu harus mempersiapkan mental dan fisik kita. Jadi, setelah kita mempersiapkan mental, fisik, materi, maka mungkin akan lebih mudah untuk melaksanakan pernikahan. Selanjutnya, jodoh seperti apa yang harus dipersiapkan? Jadi jodoh itu yang harus kita persiapkan, yang pertama itu kesesuaian dengan agama kita. Jadi apabila tidak sesuai, nanti seperti lagu Simangun, siapa yang salah siapa yang mau ya. Yang kedua, karakter yang baik. Jadi kita harus mencari yang baik, yang tidak banyak tingkah, tidak banyak ulah, yang mau mendengarkan apa kata suami. Selanjutnya, kemampuan komunikasi. Jadi kita harus mampu untuk berkomunikasi, karena di dalam pernikahan itu pentingnya sekali komunikasi. Dan apa dampaknya jika kita mengabaikan yang di atas? Yang pertama itu konflik. Terjadinya konflik antara suami dan istri karena komunikasi kurang lancar, karena uang makan tidak ada, samba nak do di Bali lah. Selanjutnya itu kegagalan dalam mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Dan selanjutnya adalah ketidakharmonisan. Di suami dan istri itu apabila tidak mengabaikan yang disuruh oleh agama, mungkin tidak akan harmonis dalam rumah tangga. Mungkin sekian jawaban untuk nomor 1. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya, apa makna pernikahan sebagai ibadah yang dimaksud dalam Islam sehingga bisa memotivasi pasangan dalam membangun keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Jadi makna pernikahan dalam Islam yang dimaksudkan adalah, yang pertama itu mengikuti sunnah Rasulullah. Sungguhnya pernikahan itu adalah sunnahku, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita menikah, berarti kita sudah menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Itu keluarga yang dimana terdapat harmonis di dalamnya, terdapat kasih sayang, bisa mengembangkan iman dan takwa. Selanjutnya mencari ridha Allah. Jadi kalau kita menikah itu kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan jalan yang benar. Selanjutnya motivasi pernikahan. Yang pertama itu membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri, antara anak dengan bapak, bapak dengan anak. Yang selanjutnya mengembangkan kasih sayang. Nah, jadi dalam keluarga itu diperlukan juga rasa kasih sayang terhadap sesama. Yang selanjutnya menghadapi tantangan bersama. Jadi jika ada masalah atau konflik dalam keluarga itu, kita harus menghadapi masalah bukan bersama, bukan sendiri-sendiri saja. Selanjutnya meningkatkan kualitas spiritual. Jadi kita bisa meningkatkan ibadah kita, sholat berjamaah, tahajud bersama setiap malamnya. Jadi itulah makna pernikahan sebagai ibadah yang dimaksud dalam Islam
sehingga bisa motivasi pasangan membangun keluarga sakinah dan warahmah. Soalan selanjutnya, pertanyaannya itu, sejauh mana pasangan pengantin harus memahami rukun, syarat, sah, dan batalnya perkawinan sehingga bisa meminimalisir permasalahan rumah tangga yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi sebelum kita menikah tentu kita harus mengetahui rukun dan syaratnya pernikahan. Yang itu rukunnya yaitu adanya calon suami dan calon istri. Kedua adanya wali. Yang ketiga adanya ijab qabul. Yang ketiga adanya saksi. Yang keempat adanya saksi. Jadi rukun pernikahan apabila sudah terlaksana, maka pernikahan itu akan dianggap sah. Dan syarat sah pernikahan itu kesukarelaan, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Yang kedua yaitu wali nikah yang sah. Dan yang ketiga adalah adanya saksi. Selanjutnya yang membatalkan pernikahannya itu adanya unsur paksaan, yaitu paksaan dari keluarga, ayah atau ibu dipaksanya nikah. Yang kedua adalah tidak adanya wali. Yang ketiga tidak adanya saksi. Selanjutnya yaitu bagaimana pernikahan itu bisa meminimalisir, yaitu yang pertama itu menghindari permasalahan. Jadi jika kita sudah mengetahui rukun, syarat, sahnya pernikahan, kita bisa menghindari permasalahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu membangun rumah tangga yang harmonis. Dan yang ketiga itu menghindari konflik. Jadi seperti itulah cara agar pasangan pengantin harus memahami rukun dan syaratnya pernikahan. Mungkin sekian. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaannya, jelaskan analisis saudara tentang talak dalam Islam dan dampaknya terhadap rujuk dan status perkawinan. Talak yaitu proses perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Talak dalam Islam merujuk pada hak suami. Talak adalah hak suami untuk menceraikan istrinya, namun harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya proses talak. Talak dapat dilakukan dengan mengucapkan kata-kata talak kepada istri, namun harus dilakukan dengan benar. Misalnya, aku talak kamu. Selanjutnya, aku talak kamu lagi. Jenis talak itu ada 3, itu talak 1, talak 2, talak 3. S1, S2, S3. Dampak talak terhadap rujuk. Yang pertama, rujuk. Rujuk adalah proses mengembalikan hubungan suami istri setelah talak, namun hanya dapat dilakukan jika talak yang dilakukan adalah talak 1 dan talak 2. Jadi talak 3 tidak bisa lagi, berakhirlah dengan perceraian. Syarat rujuk yaitu syarat rujuk harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Kita harus ada kesepakatan antara suami dan istri. Batasan rujuk yaitu rujuk hanya dapat dilakukan dalam masa iddah, yaitu masa tunggu setelah talak. Jadi rujuk itu bisa dilakukan setelah masa iddah. Dampak talak terhadap status perkawinan yaitu talak 1. Jika suami melakukan talak 1, maka ia dapat merujuk istrinya tanpa perlu menikah lagi. Talak 2 ya sama seperti talak 1. Jika suami melakukan talak 2 seperti itu. Selanjutnya talak 3. Talak 3 jika suami melakukan talak 3, maka ia tidak dapat merujuk istrinya kecuali istri tersebut menikah dengan laki-laki lain dan kemudian diceraikan. Selanjutnya status perkawinan. Setelah talak, status perkawinan suami istri berubah dan mereka tidak dianggap lagi sebagai suami istri. Mungkin sekian. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir.
Jelaskan tantangan modern saat ini menjaga syariat Islam dalam pelaksanaan walimatul urs di tengah masyarakat yang konsumtif dan tren sosial. Jadi tantangan modern yang dihadapi saat ini yaitu kebutuhan masyarakat yang meningkat seperti bareh, lado, talui, batang tu lah meningkat. Oleh karena itu mungkin banyak mungkin suami istri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah tekanan sosial. Jadi tren-tren yang marak saat ini akan membuat orang untuk ikut-ikutan, seperti FOMO lah, inilah. Jadi orang harus ada loh, jadi gitu guys. Selanjutnya adalah kurangnya pemahaman. Kurang pemahaman tentang menikahan dalam melaksanakan walimatul ursi dapat menyebabkan pasangan mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Jadi kalau kurang pemahaman tentang walimatul urs akan membuat kita sengsara guys. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.